Selamat datang di Cahaya Kehidupan. Bagaimana kabar teman-teman semua hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang terbaik. Di sini, kita berbagi kisah-kisah yang menginspirasi, menyentuh hati, dan membawa harapan baru untuk kita semua. Hari ini saya akan menceritakan tentang perjalanan hidup seorang wanita bernama Sari, yang pernah menjadi seorang pembantu rumah tangga di sebuah keluarga kaya. Kehidupannya yang penuh perjuangan berubah drastis saat ia mengetahui sebuah rahasia besar yang mengubah segalanya. Ternyata, majikannya, seorang wanita bernama Bu Retno, adalah kakaknya yang hilang selama bertahun-tahun. Sebuah pertemuan tak terduga mengungkapkan kebenaran yang mengguncang dan membuka lembaran baru dalam hidup mereka. Namun, di balik pertemuan itu, ada banyak rahasia yang harus dihadapi, dan tak semua yang terlihat baik di luar begitu mudah diterima. Bagaimana Sari dan Bu Retno menghadapinya? Ikuti kisah penuh emosi dan kejutan ini, dan temukan jawaban yang tak terduga. Sebelum kita mulai ceritanya, yuk beri dukungan terbaik dengan ketik Kobiltu di kolom komentar serta like dan subscribe channel ini. Ingat, cahaya kecil dari cerita ini bisa menerangi perjalananmu dan orang lain di sekitar kita. Hidup Sari seperti kumpulan luka yang dirangkai menjadi napas. Ia bukan siapa-siapa. Hanya seorang wanita sederhana berusia 28 tahun yang setiap hari membanting tulang untuk bisa bertahan hidup. Rambutnya dikuncir seadanya. Kulitnya agak kusam karena sering terpapar sinar matahari dan sabun cuci piring yang keras. Ia bukan wanita dengan masa depan gemilang, bukan juga seseorang yang dihormati. Tapi di balik kesederhanaannya, ia menyimpan cerita yang tidak diketahui siapapun. Cerita tentang kehilangan, tentang kerinduan, dan tentang harapan kecil yang tak pernah pada meski hidup terus menamparnya tanpa ampun. Sari dibesarkan di panti asuhan setelah kedua orang tuanya meninggal dalam kecelakaan tragis saat ia baru berusia 9 tahun. Malam itu hujan turun deras, dan mobil keluarga mereka dihantam truk dari arah berlawanan. Orang tuanya meninggal di tempat. Sari dan adik laki-lakinya, Reno, masih kecil kala itu. Mereka selamat, tapi dunia mereka hancur. Di tengah rasa sakit dan ketakutan yang belum sempat sembuh, keduanya dipisahkan. Karena keterbatasan fasilitas panti, mereka dititipkan ke keluarga yang berbeda. Sari dibawa ke rumah seorang perempuan tua yang hanya ingin asisten rumah tangga kecil, bukan anak. Sedangkan Reno diadopsi oleh pasangan kaya yang belum memiliki anak. Setelah hari itu, Sari tak pernah bertemu Reno lagi. Meski hidupnya keras, Sari tidak pernah berhenti berharap. Setiap malam sebelum tidur, ia memandangi foto kecilnya bersama Reno yang ia simpan dalam liontin kalung pemberian almarhum ibunya. Ia sering berbisik pada langit-langit kamar sempitnya, "Reno, dimanapun kamu berada, semoga kamu sehat. Semoga kamu bahagia." Ia tak tahu apakah adiknya masih ingat padanya atau tidak. Ia bahkan tak tahu wajah adiknya sekarang seperti apa. Yang ia tahu hanyalah satu, ia harus tetap hidup, agar suatu hari jika Tuhan mempertemukan mereka lagi, ia bisa berkata bahwa ia tidak menyerah mencari. Sari berdiri kaku di depan gerbang besi hitam yang menjulang tinggi. Matanya menatap ke atas, ke arah rumah 2 lantai bergaya Eropa modern yang berdiri kokoh dan megah di hadapannya. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Bukan karena takut, tapi karena rasa minder yang tiba-tiba mencengkram kuat di dadanya. Rumah ini terlalu besar, terlalu mewah, terlalu asing. Sari merasa seperti sebutir pasir yang tertiup angin, nyaris tak berarti di antara segala kemewahan itu. Ia menarik napas dalam-dalam dan menekan bel yang tertanam di pilar samping gerbang. Tak butuh waktu lama, seorang satpam keluar dari posnya dan menatap Sari dari atas hingga bawah. Tatapannya meremehkan, seperti menilai bahwa perempuan sederhana dengan pakaian lusuh dan tas besar di punggungnya tak pantas berdiri di depan rumah semegah itu. "Keperluan?" tanya satpam itu ketus. Sari menunduk sopan. "Saya Sari, Pak, yang dipanggil untuk jadi pembantu di sini. Bu Dira yang meminta saya datang hari ini." Satpam itu mendengus kecil lalu mengecek daftar di buku catatannya. Setelah beberapa detik, ia membuka gerbang dan mengisyaratkan Sari untuk masuk. Langkah Sari pelan dan gugup. Setiap pijakan kakinya di jalan setapak taman depan rumah itu terasa berat. Rasa takut yang tak jelas menguasainya. Ia sudah bekerja di beberapa rumah majikan sebelumnya, tapi rumah ini terasa berbeda. Bukan hanya karena ukurannya atau arsitekturnya, tapi ada suasana aneh yang menguar dari dalamnya. Entah apa, pintu rumah terbuka sebelum ia sempat mengetuk. Seorang wanita muda,
cantik, dan berpenampilan glamor berdiri di ambang pintu dengan tangan menyilang di dada. Matanya menatap Sari seperti melihat debu. "Kamu Sari?" tanyanya datar. "Iya, Bu. Saya Sari." "Masuk." Tak ada senyum. Tak ada sapaan hangat. Hanya satu kata perintah yang membuat Sari kembali merasa bukan manusia. Ia menunduk dan masuk rumah. Langsung disambut aroma harum dari pengharum ruangan mahal dan pendingin udara yang menyegarkan. Di dalam, rumah itu lebih mewah dari yang ia bayangkan. Lantai marmer putih mengilap, lampu gantung kristal, dan perabotan yang pasti harganya ratusan juta. Sari merasa takut menginjak lantai itu, seolah setiap langkahnya bisa mengotori dunia yang terlalu bersih baginya. "Mulai hari ini kamu kerja di sini. Bangun jam 4, tidur kalau semua kerjaan selesai. Gaji sesuai yang dijanjikan." "Ada pertanyaan?" Sari menggeleng pelan. Ia sudah terbiasa dengan perlakuan seperti ini. Tak diharapkannya perlakuan baik, hanya butuh pekerjaan agar bisa terus bertahan hidup. "Bagus. Kamarmu di belakang, dekat dapur. Jangan naik ke lantai 2 kecuali disuruh." Sari mengangguk dan mengikuti pembantu senior yang ditugaskan mengantar ke kamarnya. Ruangan kecil itu hanya berisi kasur tipis, lemari kayu kecil, dan kipas angin tua. Tapi bagi Sari, ini cukup. Bahkan lebih baik dari kos lamanya yang bocor saat hujan. Malamnya, setelah membersihkan seluruh dapur dan mencuci piring-piring mewah yang jumlahnya seperti untuk pesta, Sari duduk di tepi ranjang sambil membuka liontin kalung kecilnya. Di dalamnya, foto dirinya kecil dan Reno, adik kesayangannya, masih utuh meski agak pudar. Ia membelai foto itu perlahan. "Reno, kamu ada di mana sekarang? Ya? Kakak masih hidup, dan masih nyari kamu." Air matanya jatuh tanpa suara. Di dunia yang begitu besar ini, ia hanya ingin satu hal, bertemu adiknya lagi. Di luar, suara mobil memasuki garasi. Sari buru-buru menyeka air mata dan melongok lewat jendela kecil kamarnya. Seorang pria turun dari mobil, tinggi, rapi, berwajah teduh. Dari kejauhan, Sari hanya bisa melihat siluet wajahnya. Tapi hatinya bergetar aneh. Entah kenapa, ada sesuatu yang familiar. Tapi ia cepat-cepat mengalihkan pikiran. "Itu pasti suaminya Budira," gumamnya lirih. Malam itu, Sari tidur dengan perasaan campur aduk. Ia tidak tahu bahwa pria yang tadi ia lihat adalah potongan masa lalunya yang hilang. Dan takdir, sekali lagi, sedang memainkan perannya. Pagi baru menyapa dengan lembut. Sinar matahari merayap pelan melalui celah-celah tirai kecil di kamar Sari. Alarm dari ponselnya berbunyi pelan, tapi cukup untuk membuatnya segera terbangun. Kebiasaannya sebagai pembantu membuatnya tak pernah bangun lewat dari pukul 4. Dengan sigap, ia mencuci muka, mengikat rambut, dan langsung mengenakan seragam abu-abu polosnya. Hari pertama bekerja di rumah megah ini harus dijalani dengan sebaik mungkin. Ia tidak ingin membuat kesalahan. Langkahnya pelan menyusuri lorong menuju dapur. Rumah itu masih sunyi. Hanya suara detik jam dinding yang terdengar pelan di ruang makan. Sari mulai bekerja dengan merapikan meja, membersihkan sisa kotoran dari malam sebelumnya, lalu menyiapkan sarapan untuk Dira dan suaminya. Meski belum tahu menu kesukaan mereka, ia mencoba membuat roti panggang, telur mata sapi, dan segelas jus jeruk. Tak lama kemudian, suara langkah kaki terdengar dari tangga. Sari menoleh sekilas. Sosok Dira muncul lebih dulu, masih dengan wajah dingin yang sama seperti semalam. Di belakangnya, pria yang malam sebelumnya dilihat Sari dari jendela, kini berjalan menuruni tangga dengan mengenakan kemeja putih dan dasi abu-abu. Ia tampak segar, berwibawa, dan sekali lagi membuat jantung Sari berdetak aneh. Ada yang berbeda dengan pria itu. Bukan soal penampilannya, tapi wajahnya. Wajah itu, seperti bayang-bayang samar dalam kenangan masa kecilnya. Matanya, garis rahangnya, bahkan senyumnya yang tipis saat menyapa Dira. Sari buru-buru menunduk dan pura-pura sibuk dengan nampan berisi sarapan. Ia takut kalau tatapan matanya terlalu lama akan terlihat tidak sopan. "Pagi," ujar pria itu dengan suara yang dalam dan tenang. Sari nyaris tak percaya kalau suara itu membuat dadanya berdebar. Bukan karena cinta, tapi karena ingatan. "Pagi, Pak," jawab Sari cepat, masih dengan kepala menunduk. "Namamu Sari, ya?"
Tanyanya sambil duduk di meja makan. Iya, Pak. Baru mulai kerja, ya? Selamat datang. Semoga betah di sini. Sari sedikit terkejut. Ia tak menyangka pria yang terlihat begitu berkelas dan tampak dingin dari kejauhan bisa menyapanya dengan sopan. Tak seperti istrinya yang bahkan jarang menatap wajahnya saat bicara. Terima kasih, Pak, ucap Sari pelan, dengan suara tercekat karena gugup. Rangga, begitu nama pria itu disebut Dira, tersenyum sekilas lalu mulai makan sarapan yang disajikan. Sari mundur perlahan dan berdiri di dapur sambil mengamati dari jauh. Saat pria itu menggigit rotinya sambil tersenyum kecil kepada istrinya, Sari kembali merasakan ada yang mengganjal. Kenapa aku merasa pernah melihat wajah itu? Pikirnya gelisah. Ingatan masa kecilnya memang tak utuh. Tapi ada satu hal yang selalu ia ingat. Wajah adik laki-lakinya, Reno. Sejak kecil, Reno punya senyum tipis yang khas. Matanya sedikit sipit, dan alisnya tebal. Dan yang paling khas, ia punya lesung pipi di sebelah kanan jika sedang tertawa. Sama seperti pria itu. Sari menggelengkan kepala. Enggak mungkin, bisiknya pelan. Enggak mungkin dia. Tapi perasaan itu semakin kuat. Apalagi saat Rangga menoleh dan mata mereka sempat bertemu barang sedetik. Tatapan itu seperti membawa Sari kembali ke sore hari di panti asuhan. Saat ia terakhir kali memeluk Reno yang menangis karena harus dipisahkan darinya. Namun Sari mencoba mengusir perasaan itu. Ia tak mau berharap. Dunia ini luas. Banyak orang memiliki wajah mirip. Mungkin hanya kebetulan. Ia takut kecewa. Ia takut jika mulai berharap, ia akan kembali merasakan sakit seperti dulu. Siangnya, Sari diberi tugas membersihkan ruang kerja Rangga di lantai 1. Ruangan itu penuh buku, berkas, dan bingkai foto keluarga. Saat membersihkan salah satu rak, matanya menangkap bingkai foto yang membuat tubuhnya seketika kaku. Itu adalah foto Rangga saat remaja, bersama pasangan parubaya yang sangat kaya dan berwibawa. Tapi yang membuat Sari tercekat bukan itu, melainkan baju yang dipakai Rangga kecil di foto itu. Kaos bergaris biru putih, dengan sobekan kecil di bagian kerah. Sari ingat betul baju itu. Ia sendiri yang menjahitnya saat kecil dulu. Tangannya gemetar. Ia ambil liontin kalungnya dari dalam saku. Ia buka pelan dan melihat foto kecil Reno di sana. Ia lalu pandangi foto remaja Rangga. Wajah itu, tidak salah lagi. Darah Sari seolah berhenti mengalir. Napasnya tercekat. Ia menggenggam liontinnya kuat-kuat, seakan tak percaya pada kenyataan yang mulai menjelma perlahan. Ya Tuhan, jangan-jangan dia Reno. Sejak hari itu, hati Sari tidak pernah tenang. Ia tetap menjalankan tugas-tugasnya seperti biasa, membersihkan rumah, mencuci pakaian, memasak, hingga merawat taman kecil di halaman belakang, tapi pikirannya selalu kembali pada satu hal. Apakah benar Rangga adalah Reno, adik kandungnya yang selama ini ia cari? Setiap gerak-gerik Rangga kini diperhatikannya diam-diam. Senyumnya, cara ia menyisir rambutnya yang sedikit acak-acakan di pagi hari, cara ia menatap kosong saat termenung di balkon. Semua itu semakin memperkuat keyakinannya. Tapi tetap saja, Sari merasa takut untuk bertanya langsung. Bagaimana jika dia salah? Bagaimana jika itu hanya harapan kosong yang dibentuk oleh rindunya yang bertahun-tahun tertahan? Sore itu, ketika Sari sedang menjemur pakaian di halaman samping rumah, suara motor berhenti di depan pagar. Ia mengintip dan melihat Rangga baru pulang seorang diri. Mobil dinasnya tak tampak hari ini. Ia melepas helm dan berjalan pelan masuk ke halaman. Sari buru-buru menunduk, pura-pura sibuk dengan jemuran. Tapi langkah Rangga terhenti, dan untuk pertama kalinya, ia memanggil Sari dengan nada yang berbeda. Sari. Sari menoleh, agak kaget. Iya, Pak. Kalungmu itu dari mana? Tanyanya sambil menunjuk liontin kecil di leher Sari yang kebetulan terlihat karena kerah bajunya agak terbuka tertiup angin. Sari langsung meraba liontin itu dengan gugup. Napasnya tercekat. Ini pertama kalinya ada yang memperhatikan benda itu. Apalagi Rangga sendiri. Matanya refleks menatap wajah pria itu. Di wajahnya terpancar ketertarikan yang tulus. Seolah kalung itu mengingatkan dia pada sesuatu yang dalam. Ini sudah lama saya punya, Pak, jawab Sari pelan. Peninggalan keluarga. Rangga mendekat beberapa langkah, menatap liontin itu lebih seksama.
Matanya melebar sedikit saat melihat ukiran kecil di sisi liontin. Huruf S.R. Ia seperti mengenali ukiran itu. Boleh saya lihat? Sari ragu. Tapi akhirnya, dengan tangan gemetar, ia membuka liontin itu dan menunjukkan foto kecil di dalamnya. Rangga menatap foto itu lama. Sangat lama. Wajahnya perlahan berubah. Ada keterkejutan. Ada kebingungan. Bahkan ada sesuatu yang mirip dengan ketakutan. Ini foto siapa? Tanyanya lirih. Sari menggigit bibirnya. Ia tak bisa menahan air mata yang mulai menggenang. Itu aku dan adikku. Dulu kami tinggal di panti asuhan sebelum dipisahkan. Rangga menatap Sari lama, seolah mencoba menembus ingatannya yang sudah lama terkubur. Ia menelan ludah. Namamu benar Sari? Sari mengangguk. Dan adikku namanya Reno. Dek. Langkah Rangga goyah seketika. Ia memalingkan wajah, menatap kosong ke taman. Suara burung yang biasanya menenangkan kini terdengar asing di telinganya. Ia mengerjap beberapa kali, lalu bergumam, "Aku pernah dengar nama itu. Reno." Sari menatapnya lekat-lekat. "Pak Rangga, boleh aku tanya sesuatu?" Rangga mengangguk pelan. "Apakah Bapak diadopsi?" Pertanyaan itu membuat Rangga seperti tersambar petir. Ia menoleh dengan wajah kaget. "Kamu tahu?" Sari mulai menangis. "Bukan tahu, tapi menebak. Sejak melihat foto itu, aku merasa Bapak bukan orang asing." Rangga terdiam lama. Lalu akhirnya, dengan suara berat, ia menjawab, "Ya, aku diadopsi saat masih kecil. Aku tidak pernah tahu siapa orang tuaku. Bahkan, aku hanya ingat samar wajah seorang kakak perempuan yang selalu melindungi aku saat kecil." Sari menutup mulutnya. Air matanya tak bisa lagi dibendung. Ia terisak di hadapan Rangga, tak peduli statusnya sebagai pembantu. "Itu aku, Dik, aku kakakmu, Sari." Rangga mundur selangkah, seolah tak percaya pada kenyataan itu. "Tidak, ini terlalu aneh." Sari merogoh saku bajunya dan mengeluarkan satu benda lain. Sepotong kain kecil dengan nama Reno yang disulam di ujungnya. "Ini selimutmu waktu kecil. Aku simpan selama ini." Rangga mengambil kain itu dengan tangan gemetar. Ia menatap nama itu lama, lalu akhirnya jatuh berlutut, matanya basah. "Kenapa? Kenapa kita bisa berpisah sejauh ini?" Sari ikut berlutut, memeluk adiknya yang akhirnya ia temukan setelah bertahun-tahun. Di tengah halaman rumah megah itu, dua jiwa yang telah lama terpisah akhirnya kembali menyatu. Dibalut luka lama, rindu yang tertimbun, dan air mata yang tak berhenti mengalir. Tapi meski kebahagiaan mulai muncul, keduanya tidak tahu badai yang lebih besar akan segera datang. Setelah pertemuan emosional itu, hubungan antara Sari dan Rangga perlahan berubah. Meski mereka belum berani mengumumkan kepada siapapun, terutama kepada orang tua angkat Rangga, namun ikatan batin yang sempat hilang kini perlahan tersambung kembali. Mereka sering berbicara diam-diam di taman belakang, berbagi kenangan masa kecil yang samar, mencoba menyusun potongan-potongan ingatan yang tercecer karena waktu dan perpisahan. Namun, semua kebahagiaan itu seperti rumah pasir di tepi pantai, mudah sekali runtuh saat ombak datang. Pagi itu, ketika Sari sedang menyiram tanaman di taman, terdengar suara langkah kaki tergesa dari arah teras. Bu Retno, ibu angkat Rangga, berdiri dengan wajah penuh kemarahan. Ia menatap Sari dengan pandangan menusuk, membawa secarik foto yang sudah kusut karena dicekram terlalu kuat. "Apa maksud semua ini, Sari?" tanyanya tajam, menunjukkan foto Sari dan Rangga yang sedang duduk berdua di taman belakang beberapa hari lalu, diambil entah oleh siapa. Sari terdiam. Napasnya tercekat. "Berani-beraninya kamu mendekati anakku. Kau pikir siapa dirimu? Hanya pembantu di rumah ini," bentak Bu Retno, suaranya menggema di seluruh halaman. Sebelum Sari sempat menjawab, Rangga keluar dari pintu belakang. "Ibu, hentikan." Bu Retno menoleh tajam. "Kamu yang harusnya sadar, Rangga. Dia hanya pembantu, dan kamu malah duduk-duduk berdua, seperti tidak tahu batas." "Ibu," Rangga mendekat, mencoba menenangkan. "Ada sesuatu yang harus ibu tahu. Sari bukan orang asing. Dia kakak kandungku." Bu Retno terdiam sejenak, lalu tertawa sinis.
Kamu mulai gila, Rangga. Aku tidak gila, Bu. Aku yakin. Kami punya bukti. Kalung liontin, foto masa kecil, bahkan selimut kecil yang dulu aku punya, semua cocok. Kami dipisahkan saat kecil. Dan sekarang, Tuhan pertemukan kami lagi. Bu Retno menggeleng keras. Matanya berkaca-kaca, tapi bukan karena haru, melainkan karena ketakutan. Tidak, tidak mungkin. Aku sudah membesarkan kamu sejak bayi. Kamu anakku, Rangga. Aku yang mendidikmu, menyekolahkanmu, membentukmu jadi seperti sekarang. Ibu benar. Ibu yang membesarkan aku. Tapi darah di tubuhku tetap sama dengan Sari. Dia kakakku. Bu Retno menatap Sari seolah dia adalah ancaman. Kau ingin merebut anakku dariku, ya? Setelah semua yang aku lakukan, kau pikir hanya karena kau punya hubungan darah, kau bisa menghapus pengorbananku selama bertahun-tahun? Sari menunduk, berusaha menahan tangis. Saya tidak pernah berniat merebut apapun, Bu. Saya bahkan tidak tahu kalau Rangga adalah adik saya saat pertama bekerja di sini. Semua ini bukan rencana. Ini takdir. Tetap saja, aku tidak akan biarkan ini terjadi. Kamu akan keluar dari rumah ini. Sekarang juga, teriak Bu Retno sambil menunjuk ke arah gerbang. Ibu. Rangga berdiri di depan Sari, melindungi. Kalau Sari harus pergi, maka saya juga akan pergi. Saya tidak bisa lagi tinggal di rumah yang menolak darah daging saya sendiri. Ucapan Rangga membuat Bu Retno terdiam. Tangisnya akhirnya pecah. Kamu lebih memilih dia daripada aku yang membesarkanmu? Anak durhaka. Ibu bukan kehilangan aku, ujar Rangga pelan. Ibu hanya perlu menerima kenyataan bahwa keluarga itu bukan sekadar siapa yang membesarkan, tapi juga siapa yang pernah hilang dan berjuang untuk kembali. Suasana menjadi sunyi. Angin pagi berhembus pelan, membawa serta kesedihan yang menggantung di antara mereka. Tanpa berkata lagi, Bu Retno berbalik dan masuk rumah, membanting pintu dengan keras. Sari menatap Rangga dengan wajah cemas. Aku tidak ingin kau kehilangan siapapun karena aku. Rangga memegang bahu Sari dengan tegas. Aku sudah kehilanganmu sekali. Aku tidak akan kehilanganmu untuk kedua kalinya. Sari menangis dalam pelukannya. Ia tahu, hari-hari ke depan tidak akan mudah. Tapi setidaknya, ia tidak lagi sendirian. Sejak kejadian pagi itu, suasana rumah menjadi dingin. Tak ada lagi percakapan hangat di meja makan. Bahkan langkah kaki Bu Retno pun kini terdengar lebih berat, lebih lambat, seolah penuh beban. Ia lebih sering mengurung diri di kamar, enggan berpapasan dengan Rangga atau Sari. Sementara itu, Rangga mulai menggali lebih dalam tentang masa lalunya. Ia membuka lemari lamanya, mencari dokumen adopsi, catatan keluarga, bahkan mencoba menghubungi panti asuhan tempat ia dulu dibesarkan. Ada kegelisahan di matanya, namun juga semangat. Baginya, kebenaran harus diungkap sepenuhnya, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk Sari, kakaknya yang telah kehilangan banyak waktu. Beberapa hari kemudian, Rangga datang ke kamar kecil tempat Sari tinggal. Di tangannya ada map coklat lusuh yang terlihat usang. Ia duduk di kursi kayu dan meletakkan map itu di meja. Aku menemukan ini di berkas lama ibu, ucapnya pelan. Surat adopsiku. Dan sesuatu yang jauh lebih mengejutkan. Sari menatapnya penuh tanya. Rangga membuka map itu, mengeluarkan selembar foto panti asuhan dengan cap tahun 1999. Di belakang foto itu tertulis tangan kecil, Reno Sari. Ini, dari panti tempat aku dulu diambil. Nama asliku benar-benar Reno. Ibu dan ayah angkatku mengubah namaku menjadi Rangga setelah mengadopsiku. Mereka tidak pernah mengatakan yang sebenarnya. Bahkan surat adopsiku sudah mereka sembunyikan. Sari mengangguk pelan, air matanya mulai menggenang. Ia tahu sejak awal bahwa kebenaran ini akan menyakitkan bagi banyak orang. Tapi kejutan belum berhenti sampai di sana. Rangga mengeluarkan satu dokumen lain, lembaran hasil pemeriksaan DNA yang baru saja ia lakukan diam-diam bersama Sari. Di pojok kanan atas, tertulis hasilnya, 99,9% hubungan biologis kakak adik. Sari menutup mulutnya. Tubuhnya bergetar hebat. Tangisnya pecah. Akhirnya, semua keraguan yang tersisa sirna.
Ini bukan hanya firasat. Ini bukan sekadar mimpi. Ini nyata. Rangga memang adiknya. Adiknya yang selama ini ia cari, ia rindukan, dan ia doakan dalam setiap sujud panjangnya. Rangga memeluk Sari dengan erat. Maafkan aku, Mbak, karena terlalu lama tidak mengenalmu. Bukan salahmu, Dik, bisik Sari lirih. Aku justru bersyukur karena Tuhan mempertemukan kita dengan caranya yang ajaib. Namun kebahagiaan mereka kembali diuji. Hari itu juga, Bu Retno memanggil Rangga ke ruang tamu. Di tangannya ada surat. Wajahnya keras, namun matanya sembab. Aku dengar kamu lakukan tes DNA dengan pembantumu itu, katanya dingin. Ibu, Sari bukan pembantu. Dia kakakku. Dan hasil tes itu sudah membuktikannya. Bu Retno tersenyum kecut. Lalu apa yang kamu mau sekarang? Tinggalkan aku? Lupakan semua yang sudah ibu korbankan? Ibu tidak akan pernah bisa tergantikan. Ibu tetap ibu angkatku. Tapi Sari, dia keluargaku juga. Dia darah dagingku. Ibu hanya takut kehilanganku? Tanya Rangga lembut. Bu Retno terdiam. Hingga akhirnya ia mengangguk pelan. Ibu terlalu egois. Ibu takut, kamu tidak akan menganggap ibu lagi. Rangga memegang tangan wanita yang membesarkannya itu. Ibu yang merawatku. Membesarkanku. Tapi ibu juga harus tahu. Selama ini Sari kehilangan aku. Sendirian, bekerja banting tulang tanpa tahu aku hidup nyaman di sini. Air mata kembali turun di pipi Bu Retno. Ia menoleh ke arah Sari yang berdiri ragu di balik pintu. Masuklah, Sari, panggilnya dengan suara pelan. Sari maju pelan, lalu menunduk sopan. Saya tidak berniat merebut siapapun, Bu. Saya hanya ingin Rangga tahu siapa dirinya. Saya tidak minta tinggal di rumah ini, atau dihormati. Saya cuma ingin kembali menjadi kakaknya. Bu Retno menghela napas dalam. Aku butuh waktu. Tapi aku akan mencoba menerima. Mungkin ini bukan hanya ujian bagiku, tapi juga pelajaran. Sari mengangguk, tak sanggup berkata-kata. Hanya air mata haru yang menjawab semuanya. Hari itu, bukan hanya kebenaran yang terkuak, tapi juga luka-luka lama yang perlahan sembuh. Mungkin belum sempurna, mungkin belum sepenuhnya damai. Tapi setidaknya, mereka semua sudah mulai belajar menerima. Dan dari penerimaan itulah, keluarga sejati akhirnya mulai tumbuh kembali. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga cerita ini memberikan pelajaran berharga untuk kita semua. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan like, subscribe, dan bagikan ke orang tersayang. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan selalu ingat, setiap cerita memiliki kekuatan untuk mengubah hidup. Tetap semangat dan terus berbuat baik.